Selamat malam, kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 Analisa dan Desain Berorientasi Objek. Pada pertemuan ini kita akan membahas konsep dari pemrograman berorientasi objek yang terdiri atas enkapsulasi dan konstruktor. Kita mulai aja seperti biasa, file new project, Java application, kemudian CTH class, underscore name kalian, main kelasnya biarin aja, finish. Kemudian kita tambahkan frame baru atau nanti CLS dulu. Klik kanan nama project di sisi kiri layar, kemudian new Java class, kemudian CLS enkapsulasi ya, enkapsulasi. Nah itu di finish saja. Kemudian pack X-nya kosongkan. Oke, selesai. Source-nya kita langsung ubah aja. Biar nggak lama-lama, saya copy paste aja ya kodenya. Enkapsulasi itu yang ada kayak private segala macam deh. Nah, private hanya bisa di metode ini sendiri, di kelas ini sendiri. Public bisa digunakan di coding yang lain juga. Atau di sini. Kemudian setelah itu kita ngapain? Nah, tambah form. Tapi sebelumnya itu kita jelaskan dulu. Cc itu atribut ke variabel. Set cc dengan parameternya s. Cc-nya adalah s. Yang ini cc adalah s, parameter yang dikasih. Get cc kembalikan cc. Hitung luas kembalikan cc dikali cc. Hitung keliling kembalikan 4 kali cc. Kemudian kita tambahkan form. Tambahkan form bernama frm enkapsulasi. FRM enkapsulasi underscore. Nah gitu, misalnya finish ya, finish. Kemudian titelnya contoh enkapsulasi. Kemudian lanjut 3 label. Yang ini simple, 3 label, 3 text field, dan 1 button. Nah itu dulu. Kemudian ubah langsung sisi bujur sangkar, luas bujur sangkar, keliling bujur sangkar. Kayaknya di blok aja deh. Ubah jadi bujur sangkar, sisi bujur sangkar. Nah, yang ini ubah jadi luas bujur sangkar, keliling bujur sangkar, jangan lupa di rata kiri. Kemudian name dari text field, txt sisi, txt luas, txt keliling, txt sisi, txt luas, kan ini ya name, txt sisi, txt luas, di code jangan lupa txt keliling, di kode bukan properties. Kemudian ubah centang editable-nya untuk luas keliling aja. Yang kosongkan itu semuanya kita blok dulu semuanya, tiga-tiganya. Kemudian kita bikin jadi kosong teksnya. Kemudian kita panjangin. Nah gitu, usahakan tiga-tiganya sama ya biar lebih rapi. Kemudian editable-nya hanya 2 ini, editable hilangin centangnya, yang ini biarin. Kemudian button menjadi hitung dan btn hitung, btn hitung. Nah begitu dulu. Kemudian klik ganda button hitung.
Kemudian kita tambahkan codingnya. Biar nggak lama-lama, saya tambahin ya button hitungnya ini. Artinya yang ini kita bikin objek baru bernama enk dari kelas enkapsulasi. Kemudian set sisi, meskipun di sini kita nggak ada deklarasi set sisi, namun ada di sininya set sisi. Kemudian integer parse in. Oke, itu sama aja sih. Ada impor gak ya? Nggak ada kayaknya. Oke, langsung aja. Kemudian set sisinya gunakan yang tadi. Berapa sih yang sisinya di inputnya? SS, get sisi, luas, hitung luas, keliling, hitung keliling. Sistem out ini untuk di konsol yang di bawah sini output. Kelilingnya luas, luas, keliling. Oke, itu dulu. Kemudian itu dinamakan instansiasi ya, bikin objek tadi. Kemudian kita coba running. Oke aja. Berapa sih? Kita coba jalanin. Kasih 7. 49. Dan di bawah ini nanti ada 7. Nah, kemudian kita coba 3. 9. 3. Itu tujuannya nggak dihapus sebelumnya. Oke, itu aja. Kemudian kita lanjut konstruktornya sekarang. Kita tambahkan dulu konstruktornya kayak biasa kayak tadi. New Java class CLS constructor finish. Isinya itu kurang lebih mirip sama kayak yang tadi dengan enkapsulasi. Copy aja. Kemudian paste di tengah-tengahnya. Ini tutup aja. Paste di tengah-tengahnya. Nah, gitu. Kemudian ubah seperlunya seperti yang di slide. Nah, gini. Ada bedanya di sini dia. Public CLS konstruktor kurung perawal titik koma set sisi. Nah, ini konstruktornya. Connect benefit. Oke, GNT titik koma. Oke, set sisi. Oke, ini diubah lagi. Ada if-nya sekarang. If kurung S lebih dari 5, sisi sama dengan 5. Private int CLS konstruktor set sisi ada 5-nya ya, harus ada parameternya gitu. Nah, itu yang lainnya kurang lebih sama. Yang ini misalkan lebih dari 5 kita gunakan 5, kalau enggak itu kita menggunakan enggak ada nilainya. Kemudian sisi oke, yang lainnya sama. Kemudian klik kanan. Ini kita biar nggak ribet-ribet, kita pakai copy aja formnya karena kurang lebih sama kayak tadi. Pertama-tama klik kanan, form enkapsulasi di copy. Kemudian kita klik kanan lagi, paste. Mana paste? Refactor copy. Namanya sekarang kita ubah FRM konstruktor. Diikuti name kita. Untuk membedakan form bikin nama kita atau teman kita, konstruktor ya, konstruktor. Kemudian refactor. Beberapa akan hilang, beberapa namanya akan menjadi konstruktor 1011-5033 dari sebelumnya enkapsulasi. Kemudian kita edit lagi yang di konstruktor ya, hitungnya jadi di bawahnya kayak gini. Nah, kemudian kita seleksi 3 text field tadi,
dan satu buttonnya. Kemudian kita klik kanan, copy. Kemudian klik kanan sembarang frame di sini, misalkan di paste. Nantinya muncul kayak gini, taruh di sebelah kanannya. Perbesar frame. Kalau ini ngikut, taruh lagi. Atur lagi. Kalau seandainya itu ngikut. Kemudian klik kanan, paste. Nah, gitu. Jadinya nanti ini jadi TXT sisi 1, TXT sisi 2. Ini TXT sisi doang. Oke, itu dulu. Kemudian, apa yang dilakukan sekarang? Ini udah tadi. Perlebar frame. Oke, tambahkan label 1, 2, 3. 1, 2, 3 aja. Ini 1, misalkan. Ini 2. Ini 3. Nah, gitu aja. Lebih cepat ya daripada kita bikin formnya dari 0. Karena sama aja, beda-beda dikit aja. Jadi kita pakai cara ini aja. Kemudian kita lanjut. Sekarang TXT sisi 1, luas 1, keliling 1, hitung 1. Sisi 2, luas 2, keliling 2, hitung 2. Oke, nggak masalah. Kemudian klik ganda button hitung 1, double klik. Nah, dia kosong atau bukan kosong ya. Yang ini sudah ada. Kita ubah sekarang menjadi yang kita modif. Konstruktor. Kita sekarang pakai konstruktor ya, bukan pakai itu lagi. Konstruktor. Kemudian KNS, CLS, konstruktor. Bisa ada merah-merah, perbaiki. Ini KNS juga. KNS, sekarang kita pakainya konstruktor, bukan enkapsulasi lagi. Nah, integer, parse in, sisi, hitung luas, hitung keliling, sistem out, sisi bujur sangkar. Sisi bujur sangkar 1. Nah, gitu, luas keliling. Yang lainnya nggak usah diubah, nggak apa-apa. Kemudian perbedaannya tadi di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, 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 sini. Nah, itu aja. Kemudian kita lanjut. Sekarang yang button hitung 1 atau yang untuk bujur sangkar 2. Ini sama kayak tadi. Dia bikin kelas konstruktor baru, objeknya, nilainya apa. Cuma bedanya tadi tuh nggak ada set sisi ya. Ada nggak set sisinya? Oh, masih ada ya. Masih ada set sisi. Kemudian kita lanjut. Yang hitungnya ini kosong. Copy yang atasnya aja. Di copy. Kemudian di paste. Diubah yang perlu-perlu saja. Misalkan TXT sisi 1. Kemudian bujur sangkar 2, TXT luas 1, TXT keliling 1. Nah, itu aja. Lakukan hal yang sama untuk yang hitungnya ini. Kita tambahkan tadi, ubah aja, di copy, di paste. TXT sisi 2, TXT luas 2, TXT keliling 2. Kemudian sisi bujur sangkar 3. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Masih munculnya contoh enkapsulasi ya. Oke, jangan lupa itu ya. Maaf lupa. Jangan lupa judul frame-nya itu diubah juga. Ini, titelnya contoh konstruktor. Biar ketahuan. Contoh konstruktor. Running. Ini masih contoh enkapsulasi. Kita coba kayak biasanya, file properties. Mana properties? Di sini. Klik kanan, properties, di run. Kita coba sekarang konstruktor. Apakah munculnya konstruktor? Enggak ya.
ternyata kalau kalian perhatikan benar, ketik frm enkapsulasi, apakah masih ada? Nah, masih ada ternyata enkapsulasinya. Max case-nya itu kita cari ini FRM enkapsulasi, ternyata ada banyak. Nah, yang ini perlu kita replace, caranya edit, replace. Nah ya, replace yang ini kita ganti jadi FRM konstruktor. Ya, apa boleh buat, itu nggak otomatis karena itu yang tujuannya, bukan yang standar. Kemudian di replace all. Sekarang kita coba. Wah, masih error. Kenapa error? Kita lihat. Oh, ternyata yang kita ada 331-nya. Nah, karena udah telanjur, biarin aja. Tambahin 1. Replace all. Masih ada errornya. Ini biarin ya. Nah, coba lagi. Nah, baru bisa muncul. Kemudian kita coba isi. Kita cobakan isikan 4, 5, sama 7. Hitung 0, 0, 0. Di konsolnya nanti munculnya adalah user sengkar 0, 2, 3, 7. Adanya coding yang lupa tadi, yang di apa namanya? Yang di sininya mungkin nggak ada apa garis miring N atau WR-nya ya. Ya ini print LN. Nggak ada print LN-nya. Terus kenapa sih bisa 0? Itu karena di konstruktor tadi, jika sisinya lebih dari 5, maka gunakan S. Toh, kalau enggak, berarti yang gunakan adalah masih kosong. Masih kosong ya. Karena nanti tadi itu nggak ada nilainya, ini kosong. Dan 5 dia kartunya, sisi 5. Seandainya nggak ada value-nya, nggak ada konstruktornya, nggak ada parameternya, berarti konstruktor set sisi 5. Seandainya dia lebih dari 5, maka dia S. Kalau dia 5 atau kurang, maka dia kosong. Itu aja penjelasannya. Sekarang kita tambahkan konstruktor dengan parameter. Kayak biasalah, klik kanan, new Java class, JLS, konstruktor var, di finish, di copy paste lah dari konstruktor tadi. Kita copy paste. Yang ini diubah ya, konstruktor var ya dia. Kemudian yang ini int ss, ada parameternya. Kemudian set sisi ss, bukan 5 lagi. Kemudian set sisi, oke, yang ini pakai kurung kurawal sekarang. Ini masukin dalamnya. If sisi lebih dari 5, maka sisi S. LC, jadikan sisinya 1. Koma. Yang lainnya sama aja, jangan lupa di save. Kemudian button hitung. Kita ke button hitung di konstruktor 331 tadi. Yang hitung yang pertama tadi, kita ubah dulu jadi komen ini agar ini nggak dieksekusi dan ini sebagai arsip. Kemudian kita jalankan. Nah, begitu. Kemudian KNS new konstruktor, yang integer parse in-nya masukin di dalamnya. Integer parse in jadikan sebagai parameter.
Nah, kayak gitu. Ini par ya. Yang ininya set sisinya dihilangin. Untuk yang lainnya sama persis. Nah, kayak gitu juga. Yang ini bisa di copy paste untuk yang button hitung 1, button hitung 2, yang bujur sangkar 2 dan bujur sangkar 3. Copy paste aja sini ya. Ya, ini hapus saja lah. Karena dia hanya beda dikit aja. Ini TXT sisi 1, ini TXT sisi 1. Benar? Oke, benar. Kemudian lanjut copy lagi yang set sisi, dihapus. Nah, jadinya gini, TXT sisi 2, TXT sisi 2. Sekarang kita coba jalankan lagi. 4, 5, 7. 1, 1, 1. Nah, 1, 1, 1. Karena tadi kalau dia kurang dari lebih dari 5, maka gunakan S. Selain itu sisinya jadikan 1. Kemudian kita lanjut lagi overriding. Ya, sekarang kita tambahkan lagi konstruktor namanya multi. CLS konstruktor multi. Di finish. Kemudian kita lanjut copy paste dari konstruktor par. Nah, ini tutup dulu. Konstruktor par, copy, jadiin multi. Apa aja yang diubah? Nah, itu ada yang multi. Harus sama persis ya, yang ini sama ini. Kemudian set sisi S. Oke, cuma nambahkan kondisi seandainya dia ada pembuatan objek yang nggak kasih parameter. Kalau yang ada parameternya, yang ini dijalankan, yang kedua ini. Kemudian set city 10. Oke, jadikan 10. Kemudian kita lanjut ke form konstruktornya. Form konstruktornya kayak tadi. Kita tambahkan beberapa yang tadi. Oke, yang ini kita kasih komen. Kayak gini, komen. Kemudian tambahkan CLS konstruktor multi. Kita beda-bedain aja yang kali ini. Konstruktor multi seperti di atas tadi. Nah, ini konstruktor multi KNS multi KNS. Nah, yang button hitung 1 sama. Kita kasih komentar. Kemudian yang keduanya itu kita pakai yang set sama yang kayak awalnya konstruktornya biasa. Konstruktor multi. Kemudian yang ininya TXT sisi 1. Oke, nggak ada perubahan sama kayak biasanya. Yang ini akan sisi awalnya bernilai 1. Bernilai 10, namun diganti oleh nilai TXT sisi 1. Awalnya 10, berubah jadi TXT sisi 1 yang bujur sangkar 2 ini. Kalau yang ini nggak ada. Kalau yang ini nilai sisinya selalu jadi 10. Karena dia tidak ngasih parameter tadinya. Kelihatan ya, karena dia nggak ngasih parameter. Kemudian yang ketiga, ini benar. Yang ketiga, kita ubah lagi. Kali ini kita ngasihnya multi juga. Yang ini nggak pakai set dan lainnya sama. Kita coba jalankan, tapi sebelumnya save all dulu. Jalankan. Nah, kita coba 4, 5, 7. Hitung. Yang tadi itu tulisan countingnya,
karena dia yang ini nggak ada parameternya, yang pertama nggak ada parameternya, yang ini nggak ada parameter, maka dia menggunakan default konstruktor ya 10. Kemudian yang satunya itu dia kosong, kemudian dia set. Kosong awalnya nilainya 10, kemudian panggil fungsi set. Set adalah dikasih 5. Karena dia 5 itu kurang dari sama dengan 5, maka sisinya jadiin 1. Kayak ini. 10, 1, 7. Kemudian yang ketiga, nah ini sama kayak sebelumnya. Dia ada kasih parameter. Maka yang dijalankan adalah yang ini. Jadikan parameternya adalah 7. Oke, itu aja sih. Oke, pertemuan hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya untuk konsep pemrograman berorientasi objek selanjutnya. Terima kasih.